Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Semoga masih baik-baik aja ya. Wah, gak kerasa nih, ternyata kita sudah masuk di tahun 2021. Happy New Year. Kemarin main petasan gak? Kayaknya gak boleh sama mau main petasan. Kalau Lausa kemarin gak main petasan, tapi kemarin langsung makan enak. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Lausa pengen ajak adik-adik buat sama-sama bersyukur. Ayo, bisa di-spell gak bersyukur? B E R S Y U K U R. Bersyukur. Kita mau bersyukur buat tahun 2020 yang sudah kita lewati. Kita bersyukur karena kita masih bisa sehat nih sampai tahun 2021. Walaupun tahun 2020 itu tahun yang seru, mengejutkan, menegangkan. Banyak deh campur aduk, iya nggak? Tahun 2020 itu banyak kejutan-kejutan yang kita nggak tahu. Tiba-tiba kita nggak bisa sekolah minggu di gereja sama-sama, sekolah minggunya harus online. Tapi kita sudah harus terbiasa dan kita sudah harus bersyukur ya karena Tuhan masih menjaga kita. Adik-adik, kita punya yel-yel baru nih di tahun baru. Kalau lo sebilang GKTB Tani Kids, jawabnya Allahku baik, doa yes, firman oke. Kita coba ya. GKTB Tani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Satu kali lagi, tapi lebih semangat. GKTB Tani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Tepuk tangan dulu dong. Nah adik-adik, sebelum sekolah minggu mulai hari ini, Lausa pengen ajak adik-adik buat sama-sama main game. Main gamenya bukan main game yang ada di HP. Kita main game sama-sama di sini ya. Hari ini temanya adalah Allah berkuasa memelihara hidupku. Ayo adik-adik pernah nggak punya hewan peliharaan? Punya? Nggak punya? Nah kalau adik-adik punya berarti adik-adik bisa bantu Lausa jawab. Kalau adik-adik belum punya, Lausa bakal bantu adik-adik buat jawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Ini rumahnya siapa? Ayo, tahu gak? Rumahnya ikan, betul. Ini namanya akuarium. Tempatnya kalau kita punya hewan peliharaan ikan. Nah, akuarium ini bisa diisi macam-macam. Kalau kita isi air, dia bisa buat ikan. Kalau kita isi dia pakai pasir, dia bisa buat hamster. Lausa maksudnya apa? Sama, kita memelihara kita memelihara hewan peliharaan kan pasti kita perhatikan tempat tinggalnya, kita perhatikan makanannya. Tuhan juga gitu sama kita, Tuhan memperhatikan setiap kebutuhan kita. Tuhan tahu yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan ya, yang kita perlukan. Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat kita dan Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami selama tahun 2020. Tuhan, sekarang kami mau memulai sekolah minggu pertama kami di tahun 2021. Kiranya Tuhan berkati, semoga sekolah minggu kami hari ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Berkati telinga kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, tadi kan lo sudah ajak yel-yel baru. Kita coba lagi ya. GKTB Tani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Adik-adik, Lausa pengen ajak kita buat sama-sama mengucap syukur dulu nih ke Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga kita di tahun 2020. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kalau burung pipit sama bunga aja dipelihara sama Tuhan, pastinya kita juga dipelihara sama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan, langsung pengen ajak kita nyanyi satu lagu, Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita nyanyi sekali lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Adik-adik pernah lihat semut gak? Semut itu kecil-kecil dan dia rajin banget. Dia ngumpulin makanan waktu makanan lagi berlimpah, supaya waktu makanannya tinggal dikit dia punya stok makanan. Itu cara Tuhan memelihara semut adik-adik. Nah, kalau semut aja dipelihara, kita pasti juga dipelihara sama Tuhan. Kita percaya itu ya, karena Allah kita baik. Kita sama-sama nyanyi yuk, si semut. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, tapi Yesus pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Kita nyanyi sekali lagi ya. Kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, tapi Yesus pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Kita percaya ya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memelihara kita. Kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Yuk kita sama-sama siapin hati sambil kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan akan disampaikan sama Lasa Sandra. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Senang sekali karena hari ini kita dapat
berjumpa kembali melalui channel YouTube ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Oke, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menolong kami hingga hari ini sehingga kami dapat beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Tolong Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat memahami, dapat mengerti akan firman-Mu. Engkau menolong kami semua. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lausa mengucapkan selamat tahun baru ya buat kalian semua. Dan Lausa berharap di tahun yang baru ini, tahun 2021, kita menjadi orang-orang yang semakin semangat untuk sekolah minggu, semakin semangat untuk berubah, menjadi anak-anak yang semakin taat kepada Tuhan, taat kepada mau papa, dan tentunya menjadi anak-anak yang semakin baik. Oke. Nah, hari ini Lausa mau menceritakan satu kisah, tapi Lausa mau tanya dulu nih sama kalian. Coba Lausa mau tanya, siapa di sini yang sudah bisa mandi sendiri? Siapa? Ayo. Siapa yang bisa mandi sendiri? Hah, hebat. Kamu sudah bisa mandi sendiri. Good. Siapa yang sudah bisa makan sendiri? Wah, Lausa percaya pasti kalian sudah pada bisa makan sendiri ya. Terus siapa yang sudah bisa membereskan mainan sendiri? Siapa? Wah, hebat. Kalian sudah bisa membereskan mainan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa makan sendiri, dan ada banyak hal yang bisa kalian lakukan sendiri. Tapi masih banyak loh hal-hal yang kita tidak bisa lakukan sendiri. Mungkin kita tidak bisa memasak. Kita membutuhkan siapa? Kita membutuhkan mama, membutuhkan papa untuk menolong kita supaya makanan kita dapat tersedia. Siapa yang mencari uang untuk membeli makanan? Tentu kita membutuhkan papa atau mama. Nah, kita juga membutuhkan papa mama yang untuk menjaga kita. Kalau misalnya ketika kita takut, ketika kita sedih, ada mama atau papa, atau mungkin ada keluarga yang lain, atau koko atau cece yang memeluk kita dan menghibur kita. Nah, kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita loh untuk menolong kita, untuk bersama-sama dengan kita supaya kita tidak hidup sendirian. Nah, terlebih lagi satu hal, kita adalah orang-orang yang juga membutuhkan Tuhan sebagai Tuhan yang menjaga kita dan melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, kalian masih ingat nggak waktu beberapa minggu lalu kita baru saja merayakan Natal. Nah, waktu kita merayakan Natal, kita sebenarnya merayakan apa sih? Siapa yang ingat? Iya, kalau ketika kita merayakan Natal, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir, kalian tahu tidak? Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tapi ketika dia turun ke dalam dunia ini, dia menjadi sama loh dengan manusia, sama seperti kita. Dia lahir menjadi seorang bayi lewat Mama Maria, dan dia menjadi manusia yang sama seperti kita, yang kalau dicubit juga akan merasa sakit. Tuhan Yesus juga makan, Tuhan Yesus juga minum, Tuhan Yesus juga waktu kecil dia bermain sama seperti kita. Nah, adik-adik semua, kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak hadir sebagai robot atau seperti seorang pendekar, tapi dia adalah Tuhan yang hadir sebagai manusia yang tentunya sama seperti kita semua. Nah, dia adalah juru selamat yang menyelamatkan hidup kita semua. Nah, Lausa mau menceritakan bagaimana dan apa yang dialami Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih bayi. Nah, semua kalian di sini pasti pernah mengalami kan? Kita semua di sini pernah menjadi seorang bayi, ya, pernah menjadi seorang bayi. Nah, coba siapa yang masih ingat siapa nama papa dan mama dari Tuhan Yesus? Siapa yang masih ingat? Ada siapa? Mama Maria dan Papa Yusuf. Jadi Tuhan Yesus di Bethlehem ketika dia masih baby, dia tinggal bersama dengan Papa Yusuf dan Mama Maria. Nah,
Apa yang terjadi pada waktu itu? Waktu itu Yesus usianya masih di bawah 2 tahun. Wow, masih baby sekali. Nah, apa ya yang terjadi kira-kira pada waktu itu? Nah, waktu itu ternyata Tuhan Yesus sedang ada dalam bahaya loh. Bahaya apa ya kira-kira? Mau tahu enggak? Nah, Tuhan Yesus sedang ada dalam bahaya besar. Ada seorang raja yang mau membunuh Tuhan Yesus, yang mau ambil Tuhan Yesus dari mama papa terus dibunuh. Jahat sekali ya. Tapi siapakah dia? Siapakah raja yang jahat itu? Ternyata raja yang jahat itu adalah Raja Herodes. Raja siapa? Iya, Raja Herodes. Raja Herodes itu adalah raja yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Raja yang jahat, raja yang ingin berkuasa, ingin punya kekuasaan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, kalian tahu tidak apa yang terjadi sewaktu itu? Karena Raja Herodes ini tahu bahwa Yesus itu adalah disebut sebagai raja. Nah, Raja Herodes ini hendak membunuh Tuhan Yesus, ya, hendak membunuh Tuhan Yesus. Dia mencoba untuk mencari Yesus lalu membunuhnya, tapi dia tidak menemukannya, adik-adik. Ya, Raja Herodes tidak menemukan Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia berencana untuk membunuh semua baby di bawah 2 tahun, ya, semua baby yang ada di Bethlehem dan sekitarnya. Wah, mama-mama banyak yang sedih. Papa-papa juga pasti pada sedih karena anak-anak mereka masih baby akan dibunuh sama Raja Herodes. Lalu bagaimana dengan Papa Yusuf dan Mama Maria? Apa yang mereka lakukan ketika peristiwa itu terjadi? Sebelumnya Papa Yusuf dan Mama Maria tidak tahu loh kalau Herodes itu berencana untuk membunuh Yesus, untuk membunuh bayi Yesus. Sampai akhirnya meskipun Papa Yusuf dan Mama Maria tidak tahu, Allah yang hidup, Allah kita, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang terjadi. Sehingga Allah mengirim malaikatnya untuk menemui Papa Yusuf di dalam mimpi. Malaikat itu membangunkan Papa Yusuf. Yusuf, bangun, katanya. Yusuf, bangun. Padahal kan Papa Yusuf masih tidur ya. Tapi dibangunkan di dalam mimpinya. Yusuf, bangun. Ayo pergi dari sini. Pergilah ke Mesir. Karena bayi Yesus sedang dalam bahaya. Hah? Bahaya apa? Katanya, Raja Herodes hendak membunuh bayi Yesus. Kamu harus segera pergi dari sini. Ayo bawa Mama Maria dan bayi Yesus pergi dari sini. Akhirnya Papa Yusuf dan Mama Maria pergi ke Mesir. Pergi meninggalkan Bethlehem dan pergi meninggalkan Bethlehem. Mereka kemana? Pergi ke Mesir untuk sementara. Berapa lama ya kira-kira mereka pergi ke Mesir? Apakah 1 hari? 2 hari? 3 hari? 1 minggu? Sebulan? Setahun? Papa Yusuf belum tahu karena Tuhan yang kelak akan memberitahukan kepada Papa Yusuf kalau misalnya kondisi sudah aman, nanti Papa Yusuf akan diberitahu oleh malaikat. Akhirnya Papa Yusuf pergi deh. Mereka pergi bersama dengan Mama Maria dan bayi Yesus untuk pergi ke Mesir. Mereka mengungsi ke Mesir. Nah, mereka pergi ke Mesir dan mereka tiba di Mesir. Nah, sedangkan di Bethlehem, Raja Herodes yang jahat itu, dia membunuh baby-baby yang usianya di bawah 2 tahun. Wah, ini sungguh menyedihkan sekali. Karena apa? Karena ada begitu banyak mama-mama, ada begitu banyak papa-papa yang menangis karena anak-anak mereka dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, akhirnya setelah sekian lama adik-adik, Raja Herodes akhirnya mati. Raja Herodes akhirnya meninggal dan Raja Herodes sudah tidak ada lagi. Nah, ketika Allah tentunya tahu bahwa keadaan di Bethlehem sudah aman loh. Apakah itu artinya Tuhan Yesus sudah bisa kembali ke Bethlehem? Tentu sudah. Akhirnya
Allah memberitahu Papa Yusuf lewat mimpi lagi. Memberitahu apa? Papa Yusuf, ya, kembalilah kamu ke Israel, kembalilah ke Bethlehem, kembalilah ke Israel, karena di sana kondisinya sudah aman. Raja Herodes sudah mati, tidak ada lagi yang akan membunuh bayi Yesus. Akhirnya Papa Yusuf dan Mama Maria pergi membawa Yesus kembali ke Israel. Mereka meninggalkan Mesir. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa bayi Yesus ini selamat dari rencana jahat Raja Herodes. Kira-kira siapa sih yang melindungi bayi Yesus pada saat itu? Iya, yang melindungi bayi Yesus tentu adalah Allah yang hidup. Allah yang melindungi bayi Yesus, bahkan melindungi Papa Yusuf dan Mama Maria. Nah, tahukah kalian bahwa Allah yang sama, Allah yang melindungi bayi Yesus, Allah yang melindungi Papa Yusuf dan Mama Maria juga adalah Allah yang melindungi kita, melindungi Lasa dan melindungi kalian semua. Nah, Tuhan melindungi kita loh dimanapun kita berada. Mungkin sekarang kita seringkali berada di dalam rumah, kita tidak pergi-pergi. Tapi apakah Tuhan juga melindungi kita di dalam rumah? Betul sekali, Tuhan melindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan kita adalah Tuhan yang melindungi, yang menjaga, Dia memelihara hidup kita. Dia memelihara hidup kita setiap hari. Nah, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sangat baik, memelihara kita ketika kita berada di rumah, ketika kita berada suatu hari, ketika misalnya kita sudah kembali ke sekolah, melindungi kita ketika kita berada di sekolah, dan dimanapun kita berada. Nah, kita mau bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu takut karena apa? Ada Allah yang menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Nah, adik-adik, mungkin kadang kita mengalami sakit. Wah, mungkin badannya panas atau mungkin sakit apapun. Kalian mengalami sakit gigi atau mungkin orang tua kalian mengalami sakit, Koko atau Cece. Kita juga tidak perlu takut. Tugas kita adalah selain kita memberi mereka obat, tentunya kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menjaga dan melindungi, bahkan juga menyembuhkan ketika kita sakit. Nah, mungkin ketika kalian juga sedang sendirian, mungkin mama papa sedang sibuk bekerja dan sebagainya, kalian juga merasa takut. Nah, kita juga bisa berdoa dan datang kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita. Atau suatu hari ketika dimanapun kalian berada, ketika kalian sedang berada di jalan atau kalian sedang berada dalam bahaya, kita bisa juga selain meminta mama papa dan orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya kita meminta Tuhan untuk menjaga dan melindungi kita. Oleh karena itu dalam hidup kita tidak perlu takut. Sebab apa? Ada Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 25b. Berbunyi demikian, Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah, dihafalkan dah ayat hafalannya, Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-25b. Oke, cerita Lasa sampai di sini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menjaga, melindungi, dan memelihara kami semua. Tolonglah supaya kami belajar untuk senantiasa percaya dan bersandar kepada Tuhan yang menjaga dan melindungi serta memelihara kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lasa Sandra buat firmannya. Semoga firman yang sudah disampaikan bisa jadi berkat buat setiap kita yang mendengarkan. Adik-adik, sebelum sekolah minggu selesai, Lasa pengen ajak kita nyanyi satu lagu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Karena kasih Yesus buat kita sangat besar ya. Yang tinggi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekolah minggu sudah selesai, tapi sebelum kita selesai langsung pengen aja kita doa. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan lewat Lasa Sandra. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa untuk memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. GKTB Tani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Sampai ketemu di channel YouTube Sekolah Minggu GKTB Tani minggu depan. Dadah.